Bapak Ibu, saya akan share screen. Sebentar, saya share dulu. Sudah tampil? Sudah tampil ya? Sudah. Sudah, oke. Nah, ini kita bicara dengan business flow manual requirement. Nah, kalau saya akan menyampaikan itu, kalau kita pakai flowchart, gitu ya. Kalau dia pakai flowchart agak bingung ya, gitu ya, ribet banget. Ini kok cuman video saya langsung menghilang ya? Ada nggak sih video saya? Hilang ya? Hilang ya? Hilang, Kak. Ya mohon maaf deh, ini karena saya koneksi pakai iPad gitu ya. Oke, saya lanjut aja nggak apa-apa, yang penting suara saya ada gitu ya. Oke, nah ini adalah saya aplikasikan dengan yang sangat sederhana gitu ya, bukannya bahasa flowchart pada umumnya yang ada garis lurus kiri kanan atas bawah gitu ya. Nah ini saya dengan cara simpel. Yang pertama adalah business flow-nya. Yang pasti kita dapat menerima permintaan gitu dari klien. Nah klien pasti akan submit dokumen. Nah dokumen itu pasti diberikan ke partner. Setuju ya? Pakai aja, Pi. Hah, pakai apa? Nggak usah, Bu. Nggak usah repot, Bu. Nggak usah repot, Bu. Oke, saya lanjut. Oke, setelah ada partner, di sini kita diharapkan gitu ya, karena di partner aplikasinya itu tidak ada menu others, gitu ya. Karena kenapa? Tadi seperti yang saya bilang ke Ibu, gitu ya, kan merasakan sulit sekali nih pengajuan gitu, belum apa-apa udah dapat yang kayak sulit, terus lama segala macam, akhirnya desmotivasi. Gitu. Kenapa? Untuk menu others itu di-hide di teman-teman partner, selain dari partner director, ya agar teman-teman partner ini bisa untuk berjualan dengan yang retailnya, yang menjadi utamanya, gitu ya. Nah, kalau memang ada penawaran di luar, bukan berarti harus ditolak. Untuk corporate ya tidak, tapi tolong infokan ke partner director atau upline. Ya. Nah, setelah itu, dari partner director akan menginput di menu others. Gitu ya, menu others. Kalau misalkan ada yang menu others, ya kalau misalkan ternyata si upline-nya, ini khususnya upline itu bisa jadi tidak partner director, tapi adalah partner juga. Itu bisa infokan ke PD atau ke saya, gitu ya, yang dimana view spot untuk upline atau PD info ke saya, view spot untuk monitoring. Gitu. Dan sebaliknya, apabila diinput oleh saya akan menginfokan view spot-nya ke PD-nya supaya untuk di cross-check ke aplikasi gitu ya. Nah, dari situ dokumen pasti akan masuk ke tim tekniknya Views. Setelah diinput di menu others atau di sistemnya saya akan masuk ke tim teknik. Dan tim teknik akan melakukan screening data. Apabila datanya masih ada yang sangat janggal atau kurang, pasti akan balik lagi ke kita untuk memintakan. Berarti flow-nya akan balik lagi ke partner. Partner pasti akan ke klien, gitu ya. Itu pasti automatically. Tapi kalau misalkan semuanya smooth-smooth aja, dokumen sudah lengkap, tim teknik akan melakukan placing ke asuransi. Ya, placing ke asuransi ini umumnya H+1. SLA-nya H+1. Hari ini diterima, mereka akan melakukan placing H+1 ke asuransi. Beberapa asuransi, ingat ya, bukan hanya satu asuransi, tapi beberapa asuransi. Oke. Nah, dari beberapa asuransi udah placing, asuransi akan ngasih feedback lagi. SLA-nya H+1 lagi. Gitu ya, H+1 lagi akan kasih feedback. Ini case bisa dilanjut atau tidak. Kalau misalkan tidak, berarti akan diinfokan. Asuransi Mega nggak bisa, karena udah ada yang placing. Yang bisa ternyata ada yang lainnya, tidak ada Mega, ada Tugu, ada Zuri dan segala macamnya. Nah, yang akan lanjut adalah sisanya, gitu ya. Kalaupun tidak pun diinfokan lagi juga oleh asuransi ke Views, kalau mau tetap lanjut kirim LOA. LOA itu adalah surat menunjukkan dari klien. Oke, agar prosesnya dilanjutkan oleh partner. Seperti itu. Oke. Nah, setelah itu dari asuransi kasih feedback, asuransi akan membuatkan TS. Proses buat TS, ini SLA-nya H+3. H+3 umumnya ya. Nah, dari H+3 ini, asuransi
juga akan melaporkan lagi ke Fuse. Ini ada yang kurang nih ternyata. Ada misalkan contoh kayak di Apple Benefit. Yang disubmit tabel benefitnya itu let's say ada 100 orang. Tapi di policy existing-nya klien, partner itu ada 200 orang. Nah, mereka akan konfirmasi lagi nih. Atau data kurang, oke, gue butuh claim ratio. Nah, itu juga bisa terjadi claim ratio-nya dari asuransi existing. Nah, itu akan dilempar lagi ke Fuse. Fuse akan infokan lagi ke partner, gitu ya. Nah, kalau memang nggak ada, sudah clear, asuransi akan terbitkan QS dan dikirim ke Fuse. Oke, ini dikirim ke Fuse itu H+1. Nah, setelah dari Fuse kirim ke apps. Ya, ini bisa jadi di hari yang sama atau di H+1, tergantung dari asuransi itu kirimnya sore atau pagi. Kalau udah pagi ya pasti hari yang sama, tapi kalau udah menjelang sore, automatically ini akan masuk ke apps atau sistemnya partner itu di esok harinya. Oke, nah dari situ partner kirim ke klien deh tuh dari apps. Ya, dari apps ada notifikasi umumnya, lihatnya di mana, di lonceng. Jadi lambang lonceng itu dicek-cek, jangan diabaikan, itu banyak informasi di situ. Oke. Nah, dari situ, habis ke klien oke atau tidak, atau ada revisi, diinfokan lagi. Ya, nah, kalau revisi diinput lagi di apps. Nah, di apps itu bisa diklik X to revision atau ajukan revisi. Nah, itu diklik, nanti ada yang harus diisi. Misalkan kata-kata indah. Oh, ini IP-nya kemahalan. Oh, preminya tolong diturunin. Gitu ya. Nah, itu ditulis di apps. Atau diinfokan lagi ke upline atau partner director atau ke saya. Oke. Nah, setelah itu, bila sudah oke dari klien, partner juga bisa melakukan approve di aplikasi. Langsung di situ ada pilihannya, yang tadi ada ajukan revisi dan sebelahnya approve. Nah, di situ bisa diklik. Oke ya, Bapak-Ibu. Oke. Setelah itu, teknik Fuse akan kirim proposal ke asuransi untuk terbit polis. Pasti data dan dokumennya yang kurang nanti akan dimintakan lagi ke Bapak Ibu untuk melengkapi. Kalau sudah oke, mereka akan kirimkan lagi ke asuransi. Nah, dari asuransi terbitkan polis ke Fuse. Oke, Fuse akan kirim polis ke F atau ke sistem. Nah, di sini ketika Ibu sudah approve nih, maaf tadi saya agak sedikit lupa untuk mengingatkan, kalau sudah approve, ini boleh request untuk pengiriman polisnya bisa e-policy atau hard copy. Kalau misalkan dengan hard copy, harap diinfokan alamat lengkapnya, ya, dan nomor telepon penerimanya siapa di sana. Gitu ya. Oke, nah dari sistem flow ini ada yang mau ditanyakan? Untuk aplikasi, Pak Andri. Yes. Oke, Itu Pak Andi. kalau misalkan kita mau jawab, itu yang saya lihat itu nggak ada kolom untuk menjawab. Adanya hanya kayaknya itu untuk mengirim gambar. Jadi Bapak ini sepertinya bicara untuk aplikasi pada umumnya ya Pak ya. Ini bukan prosesnya, diproses untuk pengajuan manual di menu address ya Pak. Ya. Jadi beda sistem nih Pak. Yang kita bicarain udah beda nih Pak sebenarnya nih. Oh, gitu, tapi kalaupun nggak bisa pun, itu lari ke upline aja ya. Kenapa? Atau langsung ke RM gitu. Kenapa Pak? Ya, kalau misalkan, kan nanti ada jawaban nih. Kita oke atau tidak kan direvisi. Oke, Pak Andi kan kemarin ada pengalaman untuk yang menu address ya Pak? Iya. Setuju ya Pak ya? Ketika ada QS, Bapak lihat di lonceng kan ya Pak? Iya. Oke, di situ ada pilihan apa Pak di bawahnya Pak? Yang Bapak ingat? View sama approve. View dan approve. Oke, Yes. view dan approve. Di situ tidak ada X revision? Ekstra apa? Sorry. Permintaan perubahan? Untuk permintaan tidak ada sih Pak. Oke, paling itu Bapak waktu itu saya langsung WA Bapak kan. itu cara bebas. Boleh. Iya, soalnya gini Pak, itu sebenarnya bukan di saya, di klien, di partner. Makanya saya juga agak bingung ya Pak. Iya, terus terang saya nggak ngadepin sendiri di dalam aplikasi, jadi saya bingung nih. Oke. Ya, iya. Oke, nggak apa-apa Pak.
Nah, Ya. jadi sebenarnya di dalam menu itu kita klik lagi akan muncul Pak untuk X revision atau komen. X revision atau komen itu ada. Nah, kalau memang cara bebas ya tadi ya seperti Bapak lakukan gitu ya, Bapak langsung hubungi saya aja dengan catatan ketika ingin mengajukan revisi, tolong view spot-nya disalin, jangan di screenshot gitu ya. Atau jangan cuma infonya, "Oh, ini di revisi ya." Nah, sorry banget, karena saya case-nya bukan hanya satu atau dua, pasti saya nggak akan ingat satu-satu, gitu ya. Jadi tolong view spot-nya itu di copy salin, jangan di screenshot, dan keterangannya kronologisnya seperti apa, gitu ya. Oke, Pak Andi, clear ya Pak Andi ya untuk tahap ini ya Pak. Oke, thank you Pak Andi. Ada yang lain nih yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Halo, apakah sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Jangan diingat-ingat aja dulu deh, mau nanyain apa, karena nanti setelah beberapa slide ini ada sesi tanya-jawab. Ya, oke, saya lanjut. Nah, ini habis dari kirim polis, ya pasti harus bayar ya, pembayaran dari klien. Jadi ketika melakukan pembayaran, mohon diminta bukti bayarnya dan dikirimkan ke Vius. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk dokumen pengajuannya apa aja. Kalau pengajuan via apps di menu others, yang pertama nama tertanggung, ya kopi KTP, NPWP, dan data perusahaan itu harus ada. Terus kedua foto objek pertanggungan. Kalau kita untuk pengajuannya di luar dari IB, contoh bisa saja mobil yang tidak ada di aplikasi untuk pilihan asuransinya itu bisa diajukan secara manual. Oke, jadi untuk manual ini tidak hanya bicara untuk corporate saja, bisa untuk individu, namun jenis pertanggungannya untuk kayak contoh mobil gitu ya, mobilnya mau di cover adalah Tesla. Sudah pasti sangat saya katakan di aplikasi Tesla tidak akan muncul, tapi diajukan secara manual. Nah, itu bisa ya Bapak Ibu, jadi nggak usah takut. Oke, ketiga ada periode pertanggungannya. Itu jangan lupa isi, karena itu by default. Keempat, benefit pengcoverannya. Misal kalau kita bicara IB, plan rumah sakit rawat inapnya seperti apa, rinciannya bagaimana. Nah, itu harus ada detail. Dan rawat jalannya seperti apa. Oke, atau kalau kita bicara dengan motorcycle, mobil, jenis pengcoverannya komprehensif atau TLO. Ya, itu juga diinfokan. Terus alamat lengkap pertanggungan beserta kode pos. Nah, di sini mohon dibantu sekali untuk Bapak Ibu. Kode pos ini sangat penting di awal, gitu ya. Alamat juga sangat penting karena ini by default. Jadi harus jelas semuanya alamat pertanggungannya. Nah, terus keenam, kalau ada policy existing dilampirkan. Di situ akan ada menu attachment dokumen policy existing atau dokumen supporting. Itu dilampirkan, ya. Ketujuh, foto objek pertanggungan. Jadi kalau kita bicara foto objek pertanggungan, itu pengajuan selain IB, SNB, health, travel, term life ya. Jadi kayak mobil, rumah, ya, atau misalkan kemarin ada tuh permintaan pengcoveran vending machine. Nah, itu juga foto-fotonya juga harus ada. Gitu ya. Nah, oke, itu kalau kita bicara lewat apps. Tapi kalau bicara lewat saya, ya, saya butuh Vius ID partnernya. Oke, Vius ID juga mohon disalin, jangan di screenshot. Biar menghemat waktu saya untuk bisa input. Gitu ya. Kedua, nama tertanggung. Seperti yang di atas, masih sama. Poin kedua sampai ke 8 ini sama seperti di atas. Oke, Bapak Ibu, ini kita kalau bicara dengan dokumen pengajuan. Ya. Nah, kalau kita bicara dokumen penutupan, gitu ya, dokumen penutupan itu umumnya kalau IB kita minta data perusahaannya, PWP, SIUP, PDP, akte pendirian, dan KTP dari PIC. Itu kalau kita bicara penutupan. Ya, selebihnya karena data awalnya sudah ada. Jadi nggak perlu ditambahkan lagi yang lainnya di awal. Jadi nanti aja belakangan. Ya. Nah, oke. Nah, di sini kita untuk sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Silakan.
Lalu kita sharing aja, nggak masalah di sini ya. Nggak usah takut. Bu Siti Nur, ayo, bagaimana pengalaman Ibu? Ini Pak mau nanya, Apa tuh, Bu? itu kalau nawarin asuransi di perusahaan itu sistemnya kolektif atau gimana ya? Kalau untuk asuransi kita bicara apa dulu nih, company? Kita bicara produk apa nih yang mau ditawarkan? Misalnya kita menawarkan kendaraan yang mobil ya? Mobil bisa kolektif, bisa tidak. Tergantung kebutuhan dari si perusahaan asuransi itu, Bu. Jadi kalau kita bicara corporate, bukan berarti semua harus kolektif. Bisa saja hanya satu. Gitu. Terus kalau diasuransikan aset misalnya? Itu bisa, Bu, dengan asetnya. Nah, kalau asetnya, bicara aset, umumnya kan kalau perusahaan itu di gedung perkantoran, mereka sistemnya sewa ya, Bu. Setuju ya? Kalau sewa, yang di-cover hanya konten di dalam kantor tersebut. Jadi isi kontennya. Kalau ada mesin, misalkan ada mesin kopi, umumnya ada kan perusahaan-perusahaan sekarang, apalagi startup, kopi juga jadi nomor satu kan, microwave, segala macam. Nah, itu masuk ke dalam mesin. Bukan konten lagi, tapi mesin. Gitu ya. Terus elektronik ya, komputer juga masuknya ke mesin. Oke. Jadi itu nanti dipisahkan. Misal contoh, saya mau mengasuransikan PTX. Kontennya ada 1M, let's say. Terus mesinnya ada 500 juta. Berarti secara total TSI, ya, TSI itu jumlah pertanggungannya itu sekitar 1,5M. Ya, 1,5M. Nah, pengcoverannya saya mau pengcoveran standar Lexus saja tanpa harus ada gempa. Standar Lexus berarti nanti tinggal dikali oleh rate-nya. Ya. Nah, nanti akan muncul preminya secara dari QS. Nah, dari QS itu Ibu kirimkan ke ke klien, ke perusahaan tersebut, mereka setuju atau tidak. Bu ya? Oh, gitu. Ya. Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain, silakan. Mumpung sesi tanya jawab ini dibuka. Tenang aja kok. Ini bukannya berarti udah selesai, kita udah selesai. Belum. Gitu ya. Oke, yang lain ya. Kita sharing boleh di sini. Kemarin kalau nggak salah kan ada Pak Teguh ya. Pak Teguh udah masuk belum di sini? Pak Teguh. Angkat tangan. Angkat tangan. Kayak Pak Teguh belum masuk nih. Oke, Pak Teguh nanti aja lah. Iya, nanti dia bikin testimoni lah nanti kalau dia masuk. Karena kemarin dia tuh satu yang pertama ya kalau nggak salah ya Pak Kasim ya yang untuk corporate ini closing ya. Case pertama ya di timnya Pak Kasim ya. Betul ya Pak Kasim? Atau gimana Pak Kasim? Pak Kasim lagi di mute nih. Pak Kasim lagi bikin kopi tuh. Bikin kopi ya. Betul ya Pak Kasim ya. Kemarin case-nya. Pak Kasim, sorry, suaranya belum. Kasim suaranya putus-putus. Iya nih bro, Bos Kasim, suaranya nggak jelas seperti robot. Halo. Ya, halo. Dibantu Pak Andi deh, Pak Andi, betul nggak kemarin case Pak? Iya betul. Nah. Untuk apartemen ini case pertama di grup kita KGS. Iya, betul. Betul ya, kemarin itu sangat complicated ya. Dari pengajuan sampai pencairan, betul ya Pak Andi ya. Kemarin itu pengajuan banyak, beberapa asuransi itu menolak case-nya. Akhirnya dibantu oleh RM yang sebelumnya di-handle oleh Pak Beni, dia coba masukkan kemarin ke asuransi apa ya Pak? Sorry Pak, saya agak lupa gitu Pak. Asuransi apa ya kemarin ya itu ya? KB Insurance ya kalau nggak salah ya. Oh iya KB betul, ke KB Insurance gitu, dibantu ke KB Insurance karena KB Insurance yang hanya mau menerima apartemen dari pengajuan Pak Teguh. Ya, nah karena pengalaman kita dengan KB gitu kan tidak terlalu banyak yang corporate gitu ya, kasarannya ini kayak perdana juga nih sama KB gitu untuk pengajuan corporate gitu ya. Jadi memang banyak tektokan yang kita harus selesaikan.
dari sisi kalau kita dibilang ya margin dan profit dan segala macamnya lah gitu. Nah, sehingga kemarin terjadi keterlambatan pendingan saldo dan fuse point-nya, pendingan komisi. Nah, Bapak Ibu, saya cuma ingatkan, apabila komisi sudah masuk ke bucket terpending, Bapak Ibu nggak perlu takut. Itu udah pasti akan dibayarkan. Kalau seperti itu, misalkan kan kalau kita bilang pengajuan binder, 1 kali 24 jam udah masuk gitu kan ya. Fuse point-nya, saldonya. Nah, kalau kita bicara corporate itu nggak 1 kali 24 jam. Karena dari manual itu kita bikin menjadi sistem pembayarannya. Jadi kudu diinjek nih. Nah, proses injek itu yang membutuhkan waktu. Gitu ya. Nah, jadi sehingga kalau kita bicara corporate, untuk saldo dan komisinya itu boleh dibilang kemarin Pak Teguh, karena awal pertama kali itu kurang lebih hampir 7 hari kerja ya, Pak Andi ya, betul ya? Iya. 7 hari kerja ya. Betul. Ya, jadi kita beracuan dari situ aja dulu deh. Gitu loh. Kalau kita bicara corporate, karena kita mau merilis, itu benar-benar masuk ke dompet, gitu ya, itu harus menunggu commission lot dari asuransi. Jadi nggak mungkin langsung udah closing fuse langsung injek gitu. Nanti kalau misalkan ada perubahan rate atau ada perubahan komisi, nanti fuse-nya nombok. Sorry, gitu, ya. itu kemarin komisi itu berdasarkan jumlah cicilan ya Pak ya? Jadi ya kan ada installment kan pasti ya. dicicil tuh. Ya ada installment ya, kemarin pengajuannya ya. Iya. Betul. Jadi itu komisi per installment ya? Iya, betul. Ya? Betul, sama kayak model gelas ya Pak Andi ya. Gelas kan bayar bulanan, ya komisi bulanan. Bayar kuartalan, ya komisi kuartalan. Semesteran, komisi semesteran. Gitu. Nah, kalau untuk di general ini nggak bisa langsung bilang bayar bulanan. Gitu ya. Jadi semua by pengajuan. Kalau pengajuan berarti case by case, tergantung nilainya. Tuh, kemarin nilainya itu besar, makanya itu bisa di-approve oleh KB Insurance dengan cara installment. Gitu. Pasti ingat ya, kalau installment itu ada rate-nya loh, ada loading rate. Nggak langsung cicilan tetap. Cicilan 0% tidak. Pasti ada loadingnya. Gitu. Nah, kemarin itu yang terhambat adalah masalah loadingnya. Loading rate-nya itu. Iya, jadi kita tektokan. Jadi ada loading rate ya, maksudnya misalkan 100 juta dibagi 4 gitu, enggak langsung 4. Iya, maksudnya percicilan enggak bayarnya enggak 25 juta ya, ada loading rate-nya lagi. Ada loading rate-nya lagi. Nah, makanya kemarin itu lamanya kita negosiasi dengan loading rate-nya. Gitu. Andi. Jadi sama lah kayak di live. Iya. Mungkin nanti bulan Agustus boleh lah Pak. Saya mungkin mau ngajuin di apartemen juga. Mungkin bisa dibuatkan proposal. Ya nanti pengajuan. Ya, sama Pak Kasim tuh. Saya tuh. Mantap. Iya. Maksudnya saya nggak boleh yang maju soalnya ya gitulah. Biar Pak Kasim. Nah, ini sedikit bocoran ya. Kemungkinan untuk pengcoveran produk penjualan produk properti itu kemungkinan kedepannya itu akan ada konteks. Jadi yuk mulai sekarang dibuka tuh portofolionya ya, klien-kliennya atau nasabah-nasabahnya mana yang kira-kira bisa ditawarkan untuk properti. Karena ini sedikit bocoran saja gitu ya. Kita menunggulah, namanya kalau di perusahaan kan nunggu memo ya. Tunggu informasi gitu ya, betul Pak Andi ya. Ini saya kasih bocoran mulai dari sekarang, ayo siapkan portofolio untuk pengcoveran penjualan properti. Karena kedepannya kita akan ada kontes. Gitu. Oke, Pak. Oke, thank you Pak Andi udah dibantu. Sama-sama. Ya, ada yang lain lagi, silakan loh. Tadi saya lihat ada yang membuka nih, Pak Wahyudi. Silakan Pak Wahyudi. Kalau mau ditanyakan Pak Wahyudi. Iya Pak. Semangat dong Pak, jangan lemes gitu Pak. Iya.
Siap Pak Andre, siap. Harus semangat, Pak. Nggak boleh lemes, Iya, Pak. Pak. Iya. Kan Pak Kasim habis kunjungan Pak ke saya nih. Gitu ya. Pak, nanti next kita ketemuan juga nih, Pak. Saya belum kenal Iya, sama Pak Andre. Bapak nih, cuma kenal dari kemarin aja di grup. Iya, benar Pak Andre. Biar kita bisa ngobrol bareng, Pak. Gitu ya. Iya, Ya, semua siap. bisnisnya lancar, Pak Yudi. Iya, siap Pak Andre. Harus lancar lah, Pak. Iya, selancar benar. Gitu. Oke, ada lagi nggak nih yang lain? Mumpung masih ada banyak waktu loh ini. Pak Yasa, Ibu Magda, Ibu Jenny, Pak Tommy, Pak Indra, Pak Bernard. Silakan nih Pak Bernard, ini salah satu speaker kita nih Pak Bernard. Pak Andre, halo. Yes, halo. Ini yang materi sekarang yang corporate, Pak. Maksudnya corporate property apa gimana? Apapun Pak bentuknya. Jadi saya menjelaskan di sini adalah materi untuk flow bisnisnya Pak. Jadi kalau misalkan kalau saya bicara bukan hanya corporate saja ya Pak. Jadi untuk individu pun tadi seperti saya jelaskan, contoh ada klien nih, mobilnya Tesla. Di aplikasi sudah pasti tidak muncul. Ya. Jadi mau tidak mau harus diajukan secara manual. Nah, flow-nya tadi saya sudah jelaskan. Flow-nya seperti apa, gitu ya. Jadi flow-nya itu harus diajukan secara manual. Kalau misalkan di partner itu saat ini untuk menu address tidak ada, ya. Partner upline itu bisa saja kan upline-nya sama partner, bisa saja upline itu langsung directnya dari partner director. Nah, berarti ngubungin ke upline-nya atau ke partner director untuk bisa mengajukan manual, gitu ya. Oke, Pak Yudi, paham ya Pak ya? Jadi bukan hanya berarti kalau corporate hanya corporate aja yang manual, gitu Pak. Ya. Oke, ada yang lain? Ini ada Teguh Santi, ini Pak Teguh bukan ya? Halo, ya. Pak Teguh ya, betul ya? Ya. Andre, Sorry, ini saya punya aja. Bentar ya. Pak Andre, Ya, ada. di saya kan kebetulan ada perusahaan taksi online nih Pak ya. Grab. Apa sih kayak bukan rental lah kayak gitu Pak. Oke. Berarti masuknya ke ranah sana Pak ya, kayak perusahaan rental gitu ya. Dia Bapak, kan maksudnya mobilnya ya Pak ya? buat delivery ya. Nah, yang mau diasuransikan itu kendaraannya atau kargonya Pak? Kalau delivery itu kan biasanya ada asuransi pengiriman. Tergantung produknya ya Pak. Iya, betul banget. Contoh nih, saya kasih contoh. Ini perusahaan adalah dia distributor F&B. Kalau kita bicara distributor, yang bisa digarap dari perusahaan itu adalah pertama, aset, ya propertinya dia, baik kantornya, gudangnya, gitu ya, atau pabriknya. Biasanya distributornya adalah prinsipal juga, sebagai produsen juga, gitu ya. Itu bisa diasuransikan. Terus ada lagi manpower-nya. Manpower-nya bisa diajukan asuransi employee benefit atau asuransi group term life. Biasanya group term life gitu Pak ya. Group term life kayak supirnya atau sebagai contoh operator pabriknya atau si sales dari mereka gitu ya, yang passing tuh ke pasar-pasar atau ke toko-toko atau ke modern market gitu ya. Nah, umumnya kan kalau mereka itu kalau bicara kesehatan, mereka ada yang udah langsung by default dengan BPJS Kesehatan. Sebagai tambahannya bisa dengan group term life. Atau ditambahkan lagi nih, kasih brainstorming lagi ke mereka. Kalau memang ada budget, kenapa tidak mencoba dengan employee benefit? Employee benefit itu asuransi kesehatan kumpulan untuk karyawan. Itu bisa ditawarkan. Terus kalau kita bicara pengiriman itu kan ada mobilnya gitu ya, berarti kan kendaraannya bisa asuransi kendaraan kumpulan atau disebut dengan MT fleet. Ya. Nah, terus ada lagi kalau kita bicara pengiriman, untuk asuransi pengirimannya nih, berarti kargo.
Kargo ya. Kita bisa buat kargo. Nah, itu juga bisa seperti itu. Ya. Kalau kita bicara lagi masalah stok, nah stok itu masuk lagi ke asetnya. Kalau bicara pabrik, pasti masuk ke machinery, insuran. Tuh, ya. Jadi banyak banget, Pak. Dalam satu company itu kalau kita bidik itu banyak sekali produk-produk asuransi yang bisa masuk ke mereka. Gitu ya. Oke, Pak Yudi, sudah cukup. Sih untuk saat ini belum ada pertanyaan. Ya mungkin nanti rencana Agustus atau September ini saya coba masukin lagi untuk kedua kalinya di apartemen. Kemarin itu saya tahun lalu kalah cepet aja. Secara premi kita lebih murah sedikit secara premi, tapi kita udah telat. Jadi akhirnya udah nggak masuk. Ya. Jadi di situ ada pembelajaran ya, Pak ya. Ya, yang kedua juga ada penambahan yaitu instrumen-instrumen panel segala macam dari sambaran petir lah, apa segala flexas begitu, Pak. Nah, itu nanti mungkin kita juga harus masukin itu juga. Gitu. Oke. Siap. Oke, gitu aja sih. Lanjut aja. Ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Nah, tuh yang lain, ayo. Mumpung masih ada Pak nih. Teguh. Iya, Pak Teguh nih udah closing nih. Hanya sepuasnya. Udah kayak pakai puas. Iya. Tapi struggle banget ya, Pak. Emang ya. Betul. Iya, nah, betul. Untuk nih saya nambahin sedikit ya Pak Teguh ya. Kan tadi kita bicara untuk apartemen satu gedungnya ya. Betul ya, satu gedungnya, bangunannya. Sebenarnya setiap unit itu juga bisa loh Pak Teguh untuk ditawarkan asuransinya. Nah, jadi itu peluang juga untuk bisa melakukan penawaran tuh secara direct gitu ya. Mau itu nanti open booth atau nanti bikin flyer yang taruh ya atau titip tuh ke teman Pak Teguh, dia menjadi partner juga Pak, kalau bisa Pak. Ya, gimana maksudnya? Kan ini kan satu gedungnya sudah di ya. Jadi di dalam unitnya itu kan setiap penghuni punya kontennya Pak ya, perabotannya Pak. Iya. Iya kan perabotannya kalau terjadi sesuatu amit-amit gitu ya, kan itu nggak mengcover secara perabotannya Pak. Oh, jadi by unit ya berarti ya? Iya, unit by unit itu bisa langsung dibikin direct Pak. Gitu, Pak. Gitu. Karena di tim saya yang ini sebenarnya gitu ya, bukan yang pindah-pindahan itu saya udah mengatakan ke mereka kalau udah cover secara gedung gitu ya, itu bisa di cover untuk secara by individu. Jadi ya harus melakukan transaksi. Nah, mostly sampai titik ini ya mereka melakukan transaksi dari segi kontennya. Gitu Pak. Nah bahkan ada beberapa partner mengatakan ke saya, mereka juga nggak yakin gedung itu, apartemen itu udah diasuransi oleh pengelola. Jadi mereka juga secara unitnya, bangunan unitnya, gitu ya, unit nih yang dipetak-petakin itu juga diasuransikan. Gitu. Tuh, kan. Oh bisa ya Pak Andi ya? Andri. Di tempat saya itu bisa Pak kemarin. Sorry Pak. Ya ada beberapa. Ya Pak Andi. Saya mau nanya Pak, kalau itu satu unit kita asuransikan beserta dengan unit dan isinya, kalau misalkan terjadi gempa dan gempa itu misalkan saya di lantai 1, saya beli unitnya juga nih asuransi. Terus ada gempa dan mengakibatkan lantai 13 ambruk. Tapi tidak mengenai lantai kita. Itu kita tidak diganti kan Pak? Kalau dia memiliki rider gempa dan dari akibat gempa itu ada retakan dari unit atau apapun itu juga bisa Pak diganti. Kerusakan ya Pak, gempa itu bukan berarti hanya lantai atas. Kita juga mesti melihat nih, unit kita itu ada retakan nggak yang diakibatkan oleh gempa. Oke. Gitu. Yang jadi permasalahan biasanya kalau lantai atas itu sudah roboh misalkan, tapi bawah masih utuh, itu biasanya pasti dari pihak pengelola itu nggak berani ambil resiko, mereka akan bangun ulang. Betul. Nah, apakah kita diganti? Karena kita juga pasti akan dibongkar lantai 1. Apakah kita diganti?
Iya. Apakah kita diganti? Kalau kita Dari bicara, asuransinya. Oke, kalau kita bicara untuk satu keseluruhan gedung, ya, ya satu gedung nih, karena kan Iya. tadi punya Pak Teguh udah satu gedung diasuransikan. Iya. Dia maunya semua akhirnya dirobohin karena kerusakan itu let's say udah melebihi dari 75% lah atau apa whatever gitu kan. Karena kan dari tim survei ketika melakukan klaim itu ada adjuster. Nah, adjuster itu yang akan ke lapangan, akan menilai penggantiannya. Kalau memang penggantiannya udah memang memakan gitu ya, merusak konstruksi dasarnya, fondasinya, geser dikit, nah itu udah mau nggak mau Pak harus dibangun ulang, dan itu otomatis ya semuanya diganti kecuali isinya ya Pak. Oke, enggak, saya lagi bicara adalah misalkan dalam satu gedung apartemen itu ternyata tidak ada asuransinya, terus saya memberanikan diri untuk unit saya saja diasuransikan. Nah, diasuransikan klaimnya itu nanti ada adjuster Pak, gitu ya. Kerusakannya sejauh mana dari segi bangunannya, dan akan ada koordinasi tim adjuster dengan pengelola. Jadi, seharusnya mereka mengasuransikan. Cuma kan kita contoh misal kayak beberapa apartemen kan yang kasarnya udah nggak ada pengelola ya, semuanya kayak berdiri sendiri. Nah itu nanti dari tim itu penggantiannya ada sesuai dari nilai unitnya aja Pak. Kerusakannya. Contoh misal nih kayak saya tinggal di apartemen langit gitu ya. Saya paling atas. Yang lainnya nggak ada asuransi sewa gedung, nggak ada, cuma unit saya doang diasuransikan. Unit saya rusak, yang diganti ya unit saya aja. Penggantian uangnya. Karena pengganti yang unit yang saya asuransikan itu bukan bangunan keseluruhan, tapi hanya unit. Besaran unit. Gitu Pak. Ya, jadi tetap diganti. Iya Pak. Kayak gitu. Ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Pak Andri, apakah di Fuse ada apps-nya untuk per unit asuransinya? Maksudnya Pak, untuk per unit? Aplikasinya? Ini untuk di dalam menu, gitu ya, di dalam aplikasi, di situ ada seperti rumah. Kan ada okupansi ya Pak ya. Okupansi itu Bapak bisa sebutkan apartemen. Nah, di apartemen itu kan ada alamat ya Pak ya, alamat sebutkan unitnya. Unit misalkan H21 gitu ya, H22 gitu. Nah, yang diasuransikan adalah di situ. Nah, untuk nilainya, untuk secara bangunan, adalah bangunan hanya untuk unit ya Pak. Kalau secara keseluruhan, apartemen itu kan udah miliaran dan triliunan ya Pak ya. Iya. Betul ya Pak ya. Nah, kalau unitnya aja kan cuma sampai ratusan, bahkan ya sampai 1 M lah kasarnya gitu. Nah, itu yang diisi adalah unitnya aja Pak. Jadi nggak hanya dipisah satu-satu, unitnya aja atau keseluruhan, enggak. Jadi sama seperti asuransi kebakaran pada umumnya. Gitu. Ya Pak ya. Kalau dikontrakin, disewakan, ditulis harus informasi lengkap ya Pak Andri? Atau gimana? Di situ nggak ada penjelasan disewa atau dikontrakkan atau milik sendiri. Tidak ada ya? Ada, ya. Oke. Iya. Oke. Soalnya saya ada satu Pak. Di mana Pak? Apartemen mana? Di Green Lake Sunter Pak. Green Lake Sunter. Oh ya tuh Pak, katanya info di sana nggak ada pengelola ya? Ya, pengelolanya si Podomoro Pak. Nah, secara operator hariannya mereka, Bapak udah mengetahui untuk ini Bapak mau asuransikan secara satu tower atau hanya satu unit? Enggak. Saya mau se-unit saya aja. Ya kalau memang punya Bapak saya juga nih. Enggak, saya ada. Oke Pak Indra. Boleh Pak diajukan. Kayaknya itu masih dikelola Pak sama Podomoro Pak. Masih ya. Manajemennya masih dikelola sama Podomoro, cuman bukan pihak ketiga ya. Podomoro. Ya, bukan pihak ketiga ya, bukan pihak ketiga ya. Mereka pihak ketiga ya, bukan ya? Enggak, masih Podomoro karena sampai sekarang saya punya sertifikatnya belum keluar Pak, udah mau 10 tahun. Oke. Benar Pak. Waduh, kenapa nih? Aduh. Sertifikat belum keluar itu cukup waduh juga. Waduh ya. Iya. Saya udah keluar. Satu pertanyaan lagi Pak Andri. Oke, Pak Andi. Apartemen misalkan memang sudah ada asuransinya tapi tanpa gempa, ya kan?
Terus ada satu unit dia mau asuransikan dengan gempa dan dia di lantai 1. Ya. Oke. Kontennya Pak. Jadi saya asuransikan udah ya. Saya gedung udah. Oke, saya paham nih maksud Bapak. Gedung udah diasuransikan tapi tanpa gempa. Iya. Yang hanya bisa diasuransikan kalau gedung itu udah diasuransikan dan tahu diasuransikan. Ini ingat ya, kalau gedung udah diasuransikan dan si penghuninya tahu gitu ya, si kliennya tahu bahwa itu udah ada asuransinya secara gedung, ketika dia ingin mengasuransikan unit dan beserta isinya, pasti tidak bisa double cover. Hanya satu secara bangunan yang akan dibayarkan. Nah, secara kalau yang kita miliki gitu ya, misal ada nih contoh saya beli bukan dua, saya bangunan beserta isinya pakai gempa, gitu ya. Si gedungnya ini nggak pakai gempa, kejadilah gempa, akibat gempa, ya saya bisa klaimnya yang dibayarkan ya unit saya aja yang pakai gempa. Ya. Yang lainnya enggak. Ya, betul. Nah, gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan ada lagi contohnya, udah diasuransikan secara gedung seperti Pak Teguh dan berikut gempa, kita juga mengasuransikan unit kita dan isi dengan gempa juga. Ketika terjadi gempa, yang dibayarkan hanya kontennya saja. Oke. I see, itu ngerti. Siap. Nah, ya. Oke. Jadi seperti itu ya, Andi. Oke, ya udah. Thank you. Nah, ya udah. Kok udah Pak? Jangan udahan ya Pak. Oke, ada lagi yang lain. Silakan loh ditanyakan. Jangan malu-malu. Pak Teguh? Ya. Gimana? Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Nih kayak teman-teman di sini untuk pertanyaan kayak masih bingung nih Pak ya. Masih mencatat, masih ngumpulin gitu Pak. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau nanya, boleh ya Pak Teguh ya di grup ya Pak Teguh. Ya, untuk sharing gitu ya. No problem. Ya oke. Pak Teguh orangnya baik kok. Suka menabung juga. Iya banget. Nabung banget lah dia. Ya, santai aja lah. Maksudnya kita nikmatin hidup aja. Asik. Nah, ya. Kemarin saya telepon tuh katanya Pak Teguh lagi di luar. Bukan telepon sih, WhatsApp-an gitu. Tiba-tiba hari ini udah ada aja di Indonesia. Private. Luar biasa loh. Ya, itu kemarin pas lagi kota saudara lah. Oke. Soan ya Pak ya? Soan. Soan loh Pak Andi, bukannya soang. Iya, tahu tuh. Soan itu artinya berkunjung. Iya, betul. Tapi banyak orang Indo. Oke, saya gini deh. Kalau dari saya kan udah nih, saya kembalikan deh kan Pak Kasim lagi sibuk nih, Pak Andi. Saya kembalikan ke Pak Andi ya Pak Andi. Waduh, kayaknya sih saya pikir sudah cukup ya. Soalnya kan ini kan memang materinya dari Pak Kasim. Memang rencananya kan testimoni dari Pak Teguh ini untuk ya sharing-sharing gitu. Setelah nggak ada pertanyaan, saya pikir ya sudah cukup lah ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang lain bisa ditanyakan di grup lah. Boleh. Teman-teman ya. Ya. Dan ingat ya, saya cuma pesen satu nih Pak Andi. Ya. Pak Andi, Pak Kasim gitu ya. Untuk pelaporan pendingan, jangan lupa ya diisi tiketnya dengan fuse code-nya tadi gitu ya. Oh iya. Untuk jadi saya biar lebih fokus untuk pengajuan. Ya. Gitu ya. Benar. Biar dibantu oleh IE kita. Iya. Gitu. Jadi untuk teman-teman di sini ya mungkin kalau ada partnernya gitu. Kalau memang ada komplainan atau masalah, tolong disebutkan fuse ID, terus fuse code-nya, fuse code masalahnya. Itu aja sih. Jadi nanti kalau lebih enak lah trackingnya. Kalau kayak sekarang kan kita nggak tahu nih punya siapa. Tahu-tahu keluar Timas, Insurtech, ini kurang foto. Nah itu di situ saya bingung juga. Ini partner siapa gitu kan? Gitu aja ya buat teman-teman. Dan sebagai informasi adanya ini salah satunya dari grup Kasim ini KGS, dari grup KGS beranjak dari grup KGS yang udah terorganisir gitu ya. Sebelumnya kan dengan
kita pakai tuh, ada juga kan rincian di bawah tuh kayak line up Iya, gitu kan. Nah, Iya. berasal dari situ sih salah satunya. Akhirnya ada IA ini. Benar Pak. Karena nggak mungkin satu RM itu menanganin puluhan ribu Pak. Itu udah Betul. pasti lambat punya Pak. Betul. Itu pasti Betul. susah punya itu. Ya. Betul. Oke lah. Ya, Oke. Ya. Pak Andre. Ya, thank you. Yes. Betul, Pak. Yes, Pak Itu Yudi. yang website, Pak. Ada pertanyaan nih dari teman-teman, kalau misalkan keahliannya itu nggak dimunculkan di halamannya, kan ini yang ada muncul semua Pak, padahal udah dipilih gitu keahliannya, misalkan mobil itu Pak. Terus yang tampilan layarnya mungkin kalau untuk handphone ini Pak, sampulnya itu kepotong lah gitu Pak Andri. Jadi kesannya kurang profesional itu Pak. Kesannya begitu aja sih. Kemarin thank you Pak Yudi. Ada masukan juga. Ya, thank you Pak Yudi untuk masukannya. Karena sempat saya ingatkan kembali gitu ya, seperti yang disampaikan oleh manajemen di grup. Untuk Fuse ini saat ini kita lebih fokus ke arah produknya, pengembangan produk, pengembangan servis. Gitu ya Pak, untuk masalah kayak website itu kan salah satu media yang diberikan oleh Fuse untuk bisa digunakan gitu ya Pak dalam penjualan. Kalau kita bicara kita jualan, kan kita tidak terpaku dengan satu metode. Betul ya Pak ya, banyak metode. Saya yakin bapak-bapak di sini dan ibu-ibu partner yang ada di grup KGS adalah orang yang luar biasa yang tidak mengandalkan satu media. Setuju ya Pak Yudi ya? Ya, siap Pak. Iya. Jadi kita lebih baik mengembangkan produknya, mengembangkan servisnya. Masalah kita metode berproduksi, metode jualan itu banyak sekali metode yang bisa dipakai. Jangan terpaku dengan satu. Ya, Pak Yudi. Oke, thank you Pak Yudi. Ini hari ini closing property nih Pak. Wah, mantep Pak. Harus dong Pak. Ditemenin leader. Iya, harus. Manfaatkan Pak leadernya Pak. Ditemenin leader. Boyong. Siapa Pak leader ya Pak? Pak Yudi manfaatin tuh Pak. Bukan Pak Andi ya? Iya, bukan. Pak Kasim. Siapa? Pak Kasim. Iya, Ya itu Pak Kasim lagi bareng kayaknya itu. Ya enggak lah, ini di rumah ini di mana nih? Pak yang kita bareng ya? Benar ya? Iya lagi bareng. Ya? Bareng tadi siang. Iya. Jadi sering-sering aja Pak Kasim ke sini gitu Pak. Ya harus. Oke. Pak Kasim. Thank you. Sorry, Pak kamera off dulu. Iya. Ya, sama-sama Pak Kasim. Ini sudah mau ditutup Pak Kasim, sudah selesai. Kira-kira Pak Kasim kata-kata penutupnya apa nih? Tes suaranya. Mungkin Pak Kasim matiin kameranya aja Pak, biar data kita kebagi. Betul. Ya. Nah, halo. Ya, halo Pak, silakan. Lebih jelas nggak ya? Jelas. Sama aja ya. Enggak, thank you ya Pak. Banget, kok. Thank you Pak Andri, Sama-sama. Pak Teguh untuk sharingnya. Teman-teman jangan lupa minggu depan kita masih ada lagi dari Pak Andri sharing mengenai prosedur klaim ya. Teman-teman jangan lupa minggu depan kita dengar sosialisasi dari Pak Andri gimana prosedur klaim yang akan dilakukan diterapkan oleh Pak Andri. Jadi kita ikutin SOP-nya dan arahannya. Betul. Ya. Minggu depan ketemu lagi di jam yang sama jam 8 ya. Oke. Khususnya untuk ini ya Pak Kasim ya, untuk bicara MV ya Pak ya. Karena yang sering banyak terjadi klaim kan di MV. Ya, MV maupun yang lainnya ya. Yes. Oke. Ya, biar kita gimana caranya supaya kita di lapangan nggak was-was nih mengenai klaim nih ya. Benar. Andri, ya. Benar. Ya, betul. Gitu. Oke, thank you Pak Kasim. Ya, teman-teman, thank you sebelumnya semua untuk Pak Andri, Pak Teguh dan teman-teman yang lain yang hadir. Kita ketemu lagi minggu depan di Semangat. Sukses selalu ya teman-teman. Semangat, sukses. Oke. Thank you. Selamat pagi semua. Pagi. Ya, terima kasih semuanya. Makasih Pak Andri ya. Sama-sama Pak Yudi. Ya, thank you. Semangat Pak Yudi.